balik lagi nih. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul La Palma yang dirilis pada 12 Desember 2024 di Netflix. Serial ini terinspirasi dari letusan gunung berapi Cumbre Vieja di Pulau La Palma, Spanyol pada tahun 2021 lalu. Bercerita tentang sebuah keluarga yang merayakan liburan Natal di sebuah pulau. Namun liburan yang seharusnya untuk bersenang-senang malah menjadi malapetaka. Mereka harus menghadapi bencana alam ketika gunung berapi di pulau tersebut meletus. Keluarga ini pun harus berjuang untuk menyelamatkan diri dari bencana yang melanda. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Cerita dimulai diperlihatkan sekelompok turis yang sedang menikmati pantai Bonita di pesisir tenggara La Palma. Awalnya semua berjalan lancar, sampai salah seorang dari mereka mulai loncat dan tewas akibat air pantai yang mendidih. Kapten kapal yang melihatnya bergegas pergi dari sana. Namun air panas lebih dulu menghancurkan kapal tersebut. Beralih pada Fredrik dan keluarganya yang memutuskan untuk menghabiskan liburan Natal dan akhir tahun di sebuah destinasi wisata yang terkenal indah bernama La Palma. Fredrik seorang guru bersama istrinya Jennifer dan kedua anak mereka, Sarah dan Tobias. Setibanya di hotel, mereka bertemu dengan teman Fredrik yang juga liburan dan menginap di tempat yang sama. Setelah menyapa, Fredrik dan keluarganya langsung ke resepsionis dan mengambil kunci kamarnya. Beruntung resepsionis yang melihatnya menggunakan satu kamar bersama meningkatkan kamar hotel mereka. Memiliki kamar hotel mewah membuat keluarga ini semakin bersemangat. Scene berikutnya diperlihatkan Mary Egdahl, seorang peneliti yang menyadari keanehan aktivitas gunung berapi. Dia pun berangkat ke gunung untuk memeriksa, ditemani Haukur, peneliti yang lebih senior darinya. Setelah sampai, mereka lebih dulu mampir ke dalam gua untuk menguji perubahan jumlah air. Dengan begitu, dia bisa melihat perubahan dalam fisik gunung. Di sana, mereka menemukan beberapa kejanggalan. Mulai dari air baru dalam jumlah lumayan banyak, kelelawar mati, hingga retakan besar. Takut jika sesuatu terjadi, mereka segera melaporkan keanehan tersebut. Namun tetap saja Alvaro memintanya berhenti berteori atau mencari bukti lebih banyak untuk membenarkan kekhawatirannya. Haukur memberitahu Mary tentang erupsi yang terjadi di sana puluhan tahun yang lalu. Erupsi tersebut menciptakan retakan berkilo-kilometer. Sedangkan 20 tahun yang lalu ilmuwan Britania berteori erupsi baru dapat menyebabkan lereng gunung longsor ke laut. Hal itu dapat mengakibatkannya terjadi tsunami. Mendengar hal itu, Mary ingin memperingatkan semua orang. Namun dihalangi oleh Haukur. Haukur menjelaskan bahwa 2021 lalu Alvaro juga berpikir hal yang sama saat erupsi. Dia memperingatkan orang-orang adanya bahaya serius. Dia mengumumkan bahwa gunung bisa longsor. Namun karena pernyataannya yang salah, kekacauan terjadi. Alvaro pun nyaris kehilangan pekerjaannya. It would have to be the perfect storm. And the theory might be wrong. Di rumah, sang adik memperlihatkannya foto aktivitas tidak biasa dari sekelompok penyu yang berada dan menuju ke arah yang sama. People are really fascinated by them being here all together. Kembali pada Fredrik dan keluarganya. Saat makan bersama, Sarah terus saja melirik ke arah gadis yang ada di dekat sana. Sementara Tobias yang memiliki penyakit langka merasa terganggu dengan makanannya yang tidak sesuai gambar. Dia memakannya setelah Fredrik dan Jennifer mengatur letak makanannya agar lebih mirip dengan gambar atau menu yang ada di depan sana. Saat berenang, Sarah didatangi oleh Jenny, gadis yang dilihatnya tadi. Dia mengajak Sarah bergabung dengannya bermain voli. Meski ingin, Sarah terlihat ragu karena harus menjaga Tobias. Jenny menyuruhnya datang jika dia berubah pikiran. Sang ayah yang mendengarnya menyuruhnya pergi bermain dan bersenang-senang. Fredrik mengatakan dia yang akan menjaga Tobias. Setelah Sarah pergi, Fredrik melihat istrinya berbicara dengan pria lain. Karena terlalu fokus pada Jennifer, dia tidak melihat Tobias beranjak dari kolam. Tobias! Fredrik, temannya, serta Sarah bergegas mencarinya. Setelah berkeliling, dia menemukan Tobias di tumpukan batu sedang melihat sekelompok penyu pergi ke arah yang sama.
beralih pada Mary yang telah menganalisis sampel air dari gua. Setelah memberi penjelasan pada Hawkur, dia menyimpulkan bahwa keretakan yang mereka lihat berasal dari gunung. Yang ternyata retakan itu merupakan retakan yang sama saat erupsi puluhan tahun yang lalu. Hawkur mengatakan kalau teori Mary benar, mereka dan semua orang di luar sana akan tenggelam. Untuk meyakinkan apa yang akan terjadi, dia pun mengajak Hawkur kembali ke gunung untuk memeriksa retakan tersebut. Let's just go up to the mountain now and check. Sesampainya di sana, mereka menemukan retakannya sudah semakin besar. Saat memeriksanya, Alvaro menghubunginya dan meminta keduanya bergegas pergi dari sana. Dia menjelaskan kalau emisi gas sudah dekat. Dan benar saja, tak lama berselang gas muncul di sekitar sana. Mereka berlari sekuat tenaga. Namun di jalan, Mary berhenti karena melihat beberapa pendaki. Dia berusaha membantu mereka. Tapi karena tindakannya ini, dia terjatuh dan terjebak di sana. Setelah terbangun, Mary sudah berada di rumah sakit. Alvaro memberitahunya bahwa Hawkur masih koma. Sementara pendaki yang lain tidak berhasil selamat. Mary lalu meminta Alvaro untuk memberi pengumuman tentang bencana yang akan melanda tempat tersebut. Dia memberitahunya akibat dari bencana tanpa pemberitahuan yang dia rasakan. 10 tahun yang lalu, dia dan keluarganya pergi liburan ke Thailand. Namun tak lama berselang, tsunami datang melanda. Hal itu membuat orang tuanya meninggal dan dia masih menderita trauma sampai hari ini. Eric yang lagi berenang melihat sekumpulan kura-kura pergi meninggalkan pulau tersebut. Dia pikir itu akibat emisi gas yang terjadi. Tak lama berselang, Mary menghubunginya. Dia meminta Eric segera pulang. Scene beralih pada Sarah. Dia memberanikan diri untuk berbicara dengan gadis yang dilihatnya kemarin. Mereka lalu berkenalan. Charlie bahkan memberikan nomor teleponnya pada Sarah. There. Now we're friends. You can call anytime. Kembali pada Mary dan Alvaro yang mendatangi pimpinan di sana untuk memberitahunya tentang aktivitas gunung berapi yang menunjukkan potensi bencana besar yang akan mengancam kehidupan. Tidak hanya di pulau itu tetapi juga wilayah sekitarnya. Dia lalu bertanya seberapa yakin mereka dengan hal tersebut. Dia marah setelah tahu kalau Alvaro tidak yakin 100%, mengingat sebelumnya dia hampir dipecat karena hal serupa. Next diperlihatkan Frederick dan keluarganya yang sedang makan siang bersama. Teman Frederick yang juga sedang makan menyebutkan tentang hilangnya Tobias kemarin. Jennifer yang tidak diberitahu apapun marah pada suaminya. Dia kesal karena Frederick menutupi hal tersebut. Bukannya diam, Frederick yang emosi balas marah dan meluapkan kekesalannya. Dia bahkan membahas tentang Sarah yang diam di rumah setiap akhir pekan. Frederick mengatakan bahwa Sarah sedang tidak baik-baik saja. Namun Jennifer tidak pernah melihatnya. Sarah yang mendengarnya memutuskan pergi dari sana. Dia lalu menghubungi pamannya, Jens Ufdal, untuk meminjam uang. Sarah menjelaskan apa yang terjadi. Dia bahkan sudah membeli tiket ke Madrid. Namun dia tidak bisa pulang dari sana. Itulah sebabnya dia meminta bantuan pamannya. Jens menyuruh Sarah untuk tidak naik pesawat sendirian. Dia berencana menghubungi Jennifer, namun Sarah menghalanginya. Dia bertekad berangkat ke Madrid lalu memikirkan solusi untuk pulang sendiri. Setelah Sarah mematikan teleponnya, Jens bergegas menghubungi Jennifer. Namun dia tidak mengangkatnya. Di kantor, para peneliti di pulau tersebut menemukan kemungkinan akan terjadinya erupsi. Dan jika erupsi benar-benar terjadi, hal itu akan membuat retakan gunung semakin besar. Alvaro lalu meminta rekannya untuk menghubungi lalu lintas udara dan menghentikan semua pesawat keluar masuk. Dia khawatir awan abu akan mematikan mesin dan membuat pesawat terjatuh. Echo Zulu Zulu 755, you're clear. Suasana pulau yang semula tenang perlahan berubah menjadi mencekam saat tanda-tanda erupsi mulai muncul. Jennifer yang baru memeriksa ponselnya akhirnya sadar kalau Sarah pergi ke bandara. Dia memberitahu suaminya kalau pesawat yang Sarah tumpangi sudah terbang. Mereka lalu melihat pesawat itu terbang tepat di atasnya sebelum terjatuh. Frederick dan Jennifer bergegas ke rumah sakit setempat untuk mencari putrinya. Mereka melihat beberapa korban kecelakaan, namun tidak menemukan Sarah di sana. Sementara Alvaro mendesak para menteri untuk melakukan sesuatu.
Tapi mereka menolak untuk mengevakuasi warga sekitar dengan alasan letusan abu sudah pernah terjadi. Mereka khawatir kekacauan akan terjadi jika mengumumkan peringatan tanpa persiapan. Alvaro yang putus asa menghubungi keluarganya agar meninggalkan pulau tersebut. Mary bergegas pulang dan mencari Eric. Namun dia tidak ada di rumah. Eric bahkan tidak mengangkat teleponnya. Di rumah sakit, polisi memberikan daftar nama penumpang pesawat pada Jennifer. Polisi memberitahunya bahwa yang memiliki tanda centang sedang dirawat di rumah sakit dan yang lain masih hilang. Jennifer menemukan nama putrinya sebagai penumpang yang hilang. Polisi menjelaskan bahwa mereka ada di bagian depan pesawat, tepat bagian yang meledak. Dia meminta Jennifer dan Frederick pulang dan menunggu kabar selanjutnya. Please check again. If they're missing, maybe we should go to the airplane. Keduanya merasa terpukul dan kembali ke hotel. Di sana mereka melihat Sarah sedang duduk bersama Tobias. Jennifer dan Frederick yang lega bergegas memeluk putrinya. Malamnya Sarah menemui Charlie. Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya semakin dekat. Sarah mengungkapkan bahwa dia selamat dari kecelakaan berkat pesan teks yang Charlie kirim sebelumnya. Scene berikutnya diperlihatkan Jens Ufdal yang sedang rapat bersama otoritas Spanyol dan membahas tentang bencana yang sedang melanda La Palma. Di sini Jens menemukan berita bahwa pulau tersebut akan dilanda tsunami dan mengancam ratusan juta nyawa. Letusan lava skala penuh bisa memakan waktu berhari-hari atau hanya hitungan beberapa jam. Namun untuk menghindari kepanikan, hal itu masih harus dirahasiakan. Jens yang khawatir pada keluarganya segera menghubungi Jennifer setelah menemukan satu pesawat yang masih beroperasi. Dia menjelaskan apa yang akan terjadi dan memintanya bergegas pergi dari sana sebelum keadaan menjadi kacau. Ada satu kapal feri yang lebih kecil akan berangkat 20 menit lagi. Frederick lalu mengemas barang-barangnya, sementara Jennifer menemani Sarah menjemput Charlie. Namun Charlie tidak ada di kamarnya. Jennifer menyadarkan Sarah kalau tsunami akan menenggelamkan pulau tersebut. Dia memintanya mengirim pesan pada Charlie dan pergi. Karena tidak ada taksi yang lewat, Frederick memutuskan mengambil mobil yang parkir di depan hotel. Dia dan keluarganya berangkat ke kapal yang Jens sebutkan tadi. Frederick meminta Jennifer membawa Sarah dan Tobias ke feri, sementara dia harus menangani pemilik mobil yang mengejarnya. Karena hal itu, Frederick tertinggal di sana. Beruntung temannya melihatnya dan meminta Frederick pergi bersama setelah mendengar alarm evakuasi. Saat perahu akan jalan, seorang ibu yang menggendong bayi datang dan meminta mereka membawanya. Karena penumpang yang penuh, Frederick memutuskan untuk turun dan memberikan kursinya. Dia meminta maaf pada temannya dan berjanji akan mencari cara lain untuk pergi. Sementara Alvaro menikmati sisa waktu yang ada bersama Haukur. Mereka sadar kalau perahu di La Palma tidak cukup untuk membawa semua orang ke bandara Tenerife. Seorang pria bernama Hugober yang mengaku sebagai peneliti datang ke kantor Jens. Dia menjelaskan telah melakukan perhitungan gelombang tsunami mulai dari ukuran dan kecepatan. Tidak hanya itu, Hugo bahkan menemukan beberapa tempat yang secara geologis lebih aman daripada yang lain. Di La Palma, Frederick yang putus asa menghubungi istrinya dan mengucapkan salam perpisahan. Sementara Eric berusaha menyelamatkan Mary setelah petugas memberinya kunci lalu pergi. Saat ingin bergegas, salah satu tahanan meminta mereka membuka pintunya. Eric lalu membukanya lalu pergi. Give me the keys. Just give me the fucking keys. Fuck off. Di depan mereka bertemu Frederick. Frederick menjelaskan situasinya dan memberitahu mereka kalau sudah tidak ada perahu di sana. Eric lalu mengingat di pantai ada sebuah perahu yang selalu dia pakai untuk menyelam. Ketiganya pun bergegas ke sana. Namun sialnya setelah menemukan perahu tersebut, tahanan yang tadi Eric lepaskan datang dan mengancam mereka menggunakan senjata. Eric yang berusaha merebut senjata terkena tembakan di perutnya. Sebelum meninggal, dia meminta maaf pada Mary karena tidak mendengarkannya. Frederick yang ikut menyerang berhasil melukai pria tadi dan kabur bersama Mary dari sana. Scene beralih pada Hugo yang setelah menghitung berkali-kali dia menemukan tempat aman di bagian kecil Tenerife yang tidak terjangkau tsunami. Karena dua gelombang akan bertemu di sana lalu saling membatalkan. Meski Hugo tidak yakin 100%, Jens tetap berterima kasih dan memberitahu Petra agar memberitahu orang-orang tentang tempat aman tersebut.
Namun Petra menolak. Dia khawatir jika hal itu tidak benar akan menghabisi banyak nyawa. Di Bandara Tenerife, Jennifer dan kedua anaknya membeli tiket sambil melihat ke belakang untuk mencari Frederick. Bukannya Frederick, Sarah justru melihat Charlie di belakang sana. Meski Jennifer melarang, dia tetap pergi menemuinya. Karena Sarah belum datang, Jennifer turun untuk mencarinya. Sambil berpacu dengan sisa waktu, Mary dan Frederick yang sudah menepi berusaha mencari mobil yang bisa membawanya ke bandara. Di kantor, Jens terpaksa mengumumkan koordinat tempat yang aman di depan para reporter. Dia meminta mereka untuk menyebarluaskan berita tersebut agar semua orang bisa ke sana. Jens mengirim koordinat itu pada Frederick dan memintanya bergegas. Mary yang ingin ke bandara ditarik oleh Frederick. Keduanya kembali naik ke perahu untuk menghindari air yang akan menerjang. Frederick dan Mary berada tepat di depan tsunami. Sementara Sarah yang sudah tiba di pesawat mencari ibunya dan Tobias. Dia duduk setelah Charlie menenangkannya kalau Jennifer pasti ada di dalam sana. Sarah menghubungi ibunya dan tahu kalau keluarganya tidak berada di pesawat. Jennifer meminta Sarah untuk tetap di sana. Dia dan Tobias akan mencari cara untuk bertahan. Charlie yang mendapat pesan tentang tempat yang aman segera meminta Sarah untuk memberitahu ibunya. Namun internet terputus sebelum Jennifer tahu di mana lokasi dari koordinat yang Sarah kirim. Tobias memanggil ibunya dan memperlihatkan apa yang digambarnya tadi. Ternyata sejak di kapal, Tobias menggambar dan menemukan lokasi yang aman. Pria yang juga ketinggalan pesawat menjelaskan kalau tempat itu tidak jauh dari sana. Tempat lain, Mary yang memiliki trauma tentang tsunami terus menengok ke belakang. Frederick menyuruhnya fokus ke depan. Ketika dua gelombang hampir menghimpit mereka, Frederick segera membelok kapalnya. Berkat Jens dan Hugo, mereka melihat beberapa orang yang berhasil selamat. Salah satu pria di sana memberitahukan kalau sebagian besar tempat di pulau tersebut telah hancur berantakan. Meski putus asa, Frederick berharap keluarganya bisa selamat. Tak lama berselang, Tobias dan Jennifer berlari ke arahnya. Kembali di bandara. Meski terluka, Sarah berhasil selamat. Dia berusaha membangunkan Charlie. Sarah dan pramugari yang ada di sana terus melakukan pertolongan pertama padanya. Setelah Charlie sadar, mereka bergegas keluar dan melihat bandara sudah rata dengan tanah. Di rumah, Jens yang khawatir mendapat kabar kalau ratusan orang berhasil selamat berkat koordinat yang dia umumkan. Dan Jennifer menjadi salah satu orang yang selamat tersebut. Film diakhiri dengan diperlihatkan Sarah dan beberapa orang lainnya dibawa ke tempat aman. Di sana, Sarah kembali berkumpul bersama keluarganya. Yap, itu tadi alur cerita dari series La Palma. Buat kalian yang suka film menegangkan dengan tema bencana alam, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Oke deh Kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye!